Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, pagi ini kita ketengahkan dasa nama bulan dan keutamaan Ramadan. Dasa nama itu artinya banyak nama. Jadi menurut para ulama memperhatikan berbagai macam sabda Nabi itu lalu bisa memberikan nama tentang bulan Ramadan. Ya, yang pertama itu disebut Syahrullah. Ini menjadi penting daripada disebut Syahru Ummati. Nah, itu berdasarkan hadis tapi malah palsu. Nah, ini perkataan ya fatwa ulama tapi malah benar. Ya. Jadi berdasarkan hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, kullu amali ibni adam lahu illa shaum. Allah azza wa jalla berfirman, setiap amal anak Adam itu untuknya, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Wa ana adzibihi, dan aku akan membalasnya. Jadi kalau kita ngaji begini, itu adalah untuk kita sendiri. Dicatat sebagai amal soleh. Sholat untuk kita sendiri, dicatat sebagai amal soleh. Tapi nek puasa tidak. Puasa langsung ditekel oleh Allah. Jadi malaikat raqib ini tidak diberi tugas untuk puasa ini. Ya, bahasa kita itu langsung dihandle oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat luar biasa. Dan yang akan membalas puasanya diterima atau tidak juga langsung Allah. Jadi langsung urusannya adalah kepada Allah sendiri. Nah, atas dasar inilah ulama mengatakan inilah Syahrullah, bulan Allah. Jadi luar biasa istimewa. Kemudian yang kedua itu Syahrul Ula, bulan penuh kenikmatan. Ya. Syahrul Ula, terus orang Semarang dadine Syahrul Kolak. Nggawe kolak nek poso. Tapi setelah modern, perdagangan semakin lancar, kita pun sekarang sudah menggunakan korma gitu ya. Tapi semulanya Syahrul Kolak. Bahasa Arab jadinya ya, Syahrul Ula, penuh kenikmatan. Ya dulu saya masih tahun 60-an begitu, buka pakai kolak itu nikmatnya luar biasa. Sekarang sudah tua, pakai kolak malah masalahan gitu ya, karena banyak gulanya. Tapi kalau gula pada korma itu tidak menjadikan diabetes, nah, gitu ya. Karena semuanya diubah sebagai energi, hampir semuanya itu korma itu. Di lansia itu sangat bagus dianjurkan untuk korma. Ya. Di korma yang asli, ya. Jangan korma yang sudah dicampuri gula. Nah, bahwa bulan puasa disebut Syahrul Ula itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari, lis-shaimi farhatani. Bagi orang puasa itu ada dua kegembiraan. Yafrahuma idza aftara, fariha bi fitrihi, yaitu ketika berbuka itu sangat menggembirakan.
Bahkan sampai sekarang itu kegiatan yang paling disiplin di antara umat Islam itu hanya satu, yaitu berbuka puasa. Nek rapat ngono wae resmi wae tetep telat gitu nggih. Pengajian ya telat, ning nek buka mesti ora telat. Karena itulah menggembirakan. Wa idza laqiya rabbahu, yang kedua itu ketika bertemu dengan Tuhannya. Fariha bisaumihi, bergembira karena puasanya. Jadi umpamanya ada panjenengan rakyat biasa dipanggil Pak Lurah, atau dipanggil pengurus RW bagian keamanan, itu sudah takut, kira-kira salah ya apa kan gitu ya. Apalagi kalau dipanggil Kapolres, waduh ngeri banget. Panggil Kajari, iya. Nah ini dipanggil oleh Allah dan tidak takut, justru sangat bergembira. Jadi puasa itu adalah sebagai tiket nanti ketemu Allah itu dalam keadaan bergembira. Ya sangat luar biasa. Itu kenikmatan yang pertama. Kemudian yang kedua, la khulufu fami shaumi, bahwa bau yang kurang sedap bagi orang yang puasa, atyabu indallahi mirrihil miski, lebih harum menurut Allah dibanding minyak misik. Minyak misik itu untuk minyak parfum di Timur Tengah adalah kualitas yang paling bagus. Nek sing asli lho ya. Nek sing KW ora dibicara lagi. Itu paling harum ya. Ya jadi harum, tidak nyegrak, orang gaweke apa alergi. Itu minyak misik itu. Kan ada orang bau wangi itu alergi. Bahkan ambekannya sesek. Misik itu nikmat. Semua orang sakit pun nikmat. Nyerap minyak misik itu. Ya, seperti itulah. Jadi Allah itu saking gembiranya itu bau yang kurang sedap itu diubah ya, menjadi yang lebih harum daripada minyak misik. Kemudian yang ketiga, alaika bisaumi fa innahu la'idlalah. Ya, puasa untukmu itu adalah suatu ibadah yang tidak ada tandingannya. Itu puasa itu tidak ada tandingannya. Umpamanya ada suami istri, belum punya anak, sahur bareng. Terus yang laki-laki kerja di luar, jam 1 lapar. Terus masuk ke pasar. Di pasar sana itu banyak sekali orang yang hilang kepalanya. Ya. Ternyata sing ketok ming sikile tok, soalnya ditutupi. Nah, di dalamnya pada nyoto. Nah, itulah maknanya hilang kepalanya itu karena kepalanya tidak kelihatan, yang kelihatan cuma kaki-kakinya. Ini pernah pengalaman saya buktikan betul itu di Pasar Kliwon Kudus. Oh ternyata iya. Jadi kakinya ketok kabeh, kepalane ra ono. Oh mandang mlebu ning jero ternyata soto gitu ya. Nah pulang sore bibir sudah kering. Bojone ngerti apa ora ki? Enggak tahu. Kemudian istrinya masak juga. Apa? Kesenangannya apa? Wah, soto Semarang. Nah, soto Semarang kan gitu. Jam 2 wis mateng, ambune sedepe lah luar biasa. Ngicipi kok kelamet-kelamet, akhirnya sak mangkok. Jam 5 suaminya datang, bersama-sama nunggu buka puasa. Suaminya enggak ngerti nih istrinya poso ini. Jadi puasa itu adalah latihan kejujuran yang sangat luar biasa, yang tahu hanya dirinya dan Allah.
Suami istri aja tidak saling tahu. Oh gitu loh ya. Itulah puasa. La idlalah. Nek ming salat, nah gitu. Jamaah ketok. Itu bapak ini kok sudah 3 Jumatan tidak kelihatan ya. Sudah 3 minggu tidak kelihatan. Yuk coba kita ditilii. Karena kelihatan. Tapi nek puasa nggak ada yang tahu. Itulah makna la idlalah. Ya. Jadi betul-betul mengajarkan kejujuran. Mengajarkan keimanan yang sebenarnya. Itu adalah puasa itu. Kemudian yang ketiga, jauh dari neraka. La yasumu 'abdan yauman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba puasa 1 hari dalam rangka menuju ke jalan Allah illa ba'adallahu bidzalikal yaum, kecuali Allah menjauhkan pada hari itu an-nara, yaitu api, an wajihi, dari wajahnya, sab'ina kharifan, sebanyak 70 kanal. Nah, tafsir dari hadis ini Aunul Ma'bud itu 1 kanal dengan kanal yang lain itu jaraknya bumi langit. Nah, kalau Semarang itu kali banjir kanal barat, kali banjir kanal timur itu paling-paling 10 kilo. Kalau ini 70 kali antara langit dan bumi. Jauhnya api neraka dengan wajah kita. 1 hari. Nah, kalau kita sudah puasa, umpamanya yuswonya sudah 60 tahun, nah itu sudah puasa 50 tahun, itu berapa jauhnya dari api neraka? Apalagi kalau sampai panjenengan memperoleh Lailatul Qadar, itu 83 tahun lebih bagus, itu artinya jauh lebih bagus lagi dibanding umur panjenengan yang berapa? Ya, tapi 50 ditambah 83. Terus mungkin umurnya sakmono kuwi kecuali sangat jarang kan gitu. Nah, itulah hikmah puasa itu. Kemudian yang kelima, inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga itu ada 1 pintu. Wa yuqalu lahu ar-rayyan. Pintu itu disebut Rayyan. Yuqalu yaumal qiyamah, akan dikatakan besok di hari kiamat, aina shaimun? Mana itu orang-orang yang puasa? Wah, langsung geruduk-geruduk masuk. Fa idza dakhala akhiruhum, ketika masuk orang yang paling akhir, ughliqa dzalikal bab. Pintu itu langsung ditutup. Jadi melalui pintu khusus. Tahun 93-95 saya kuliah di Makassar. Kalau sudah 2 bulan pulang. Naik dari Surabaya kapal. Lewat pintu ekonomi. Itu pernah sampai 5 meter kaki saya tidak menginjak tanah. Karena uyu-uyuan. Tangannya saya neng buri, sempal 2 bulan baru sembuh ini. Nah, tetapi kapok. Setelah itu pulang lewat pintu kelas 1. Gergeten. Itu masuknya itu luar biasa. Satu-satu sama sekali tidak uyu-uyuan, nikmat banget. Loh, itulah gambaran orang masuk surga melalui pintu khusus. Kemudian yang ketiga disebut syahrul Quran. Nah, jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan berbagai macam penjelasan tentang petunjuk dan pembeda. Jadi Al-Quran itu ayat 1 dengan yang lain itu selalu hubungannya seperti rantai. Satu dengan yang lain itu saling menjelaskan. Nah, rantainya itu adalah
menurut Syekh Daros itu adalah rantai mutiara kebenaran. Ya, seorang itu membaca ara'aital ladzi yukadzibu biddin, sungguh-sungguh itu memperoleh kebenaran. Kok diwaca meneh memperoleh kebenaran lagi yang berbeda dengan kebenaran yang lagi. Itulah Imam Ahmad bin Hambal itu kalau puasa itu ya wallahu alam itu konon khatam ping 60. Wallahu alam oleh maca piye wallahu alam. Dan itu selalu memperoleh kebenaran-kebenaran. Ya, itu penjelasan dari Syekh Daros. Kemudian yang kedua begini. Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu keduanya memberi syafaat kepada hamba besok di hari kiamat. Yaqulu syamu, puasa matur kepada Allah. Ay Rabbi, mana'tuhu ta'ama wasyahwata, fasyafi'ni fihi. Ya Tuhanku, aku dulu mencegah orang ini makan, minum dan melampiaskan syahwat. Karena itu izinkanlah aku memberikan syafaat kepada orang ini. Lo baru diem begitu, baru selesai langsung disaut oleh Al-Quran. Wa yaqulul Quran, mana'tuhu nauma billaili fasyafi'ni fihi. Aku dulu mencegah orang ini untuk tidur di malam-malam hari. Karena itu izinkanlah aku memberikan syafaat ini wahai Rabb. Qala, lanjutnya Nabi bersabda, fayasfa'ani fayudkhilal jannah. Kemudian keduanya bau-membau memberikan syafaat memasukkannya ke surga. Jadi malamnya memang maca Quran. Lah dulu Nabi itu kan ngono kuwi. Tarawihnya kan tengah malam. Bahkan hadis lain itu sepertiga malam terakhir. Salat Isya nek ke tengah malam, salat Isya lalu bacut yang kita sebut tarawih itu. Maka disebut atamah. Nah, sholat tarawih berjamaah sore hari, nah itu setelah pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, itu yang menjadi budaya seluruh umat Islam di dunia. Nek zaman Nabi gini. Mulanya hadisnya mana'tuhu an-nauma bil-lail. Aku dulu melarang orang ini untuk tidur malam. Nah, gitu. Lah sholatnya ayatnya panjang-panjang yang dibaca. Memang untuk membaca Al-Quran. Kalau kita umumnya ya setengah 10 masjidnya wis mati ya lampunya. Nah bagaimana? Kayak Tombro itu ya, Tombro Jawa Timur itu Quran betul itu ya, malam semalamannya. Kemudian ya surat Al-Mubarak, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau surat Al-Mulk itu sabda Nabi itu ya gitu. Suratun minal Qur'ani salasuna ayatan. Ada satu surat dari Al-Qur'an terdiri atas 30 ayat. Tasfa'u li sahibiha hatta yughfaru lahu. Ia akan memberikan syafaat kepada orang itu sampai Allah memberikan maaf ampunan kepadanya. Maka ada di antara hamba Allah kaum muslimin yang setiap hari, setiap malam ya, itu selalu membaca surat Al-Mulk 30 ayat itu. Karena mengimani ya hadis ini Hasan dari Abu Dawud. Jadi ini bisa digunakan sebagai amalan harian. Setiap malam membaca begini. Nah, kan gitu. Bisa dipercaya hadis ini. Itu akan memberi syafaat besok di hari kiamat. Nah, cuma begini, membaca Al-Quran itu harus tartil. An Qatadah qala. Ya. Su'ilat Anasan
an qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu unasan gitu ya. Aku bertanya kepada Anas tentang bagaimana Nabi itu membaca Al-Qur'an. Faqala kana yamuddu maddan. Jawabnya bahwa beliau itu membaca Al-Qur'an itu ya dipanjang-panjangkan. Ya, dipanjang-panjangkan. Nah, lalu ini hadis sahih ya. Jadi tidak boleh sholat tarawih wis surate pendek, membaca surat Al-Fatihah orang ambekan. Nah, itu tidak boleh itu ya. Tidak boleh itu. Jadi tolong di masjid ini jangan sampai sholatnya maca Fatihah itu orang ambekan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jangan, itu salah berat. Nah, salahnya begini. Hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufqahu min qara al-Qur'ana fi aqalla min salas. Tidak dapat dipahami bagi orang yang membaca Al-Qur'an yang kurang dari 3 hari kok wis katam. Itu tidak bisa dipahami. Padahal tadi Al-Qur'an itu adalah hudal linnasi. Nah, kita hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nek maca Al-Qur'an kok kurang 3 dina wis katam, itu berarti menghilangkan fungsi Al-Qur'an sebagai hudan. Padahal Allah menyatakan hudan linasi. Nah, terus jadi apa Al-Qur'an itu? Supaya tidak ngebut, Kanjeng Nabi juga menghentikan, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an itu dengan suaramu. Jadi kalau melafalkan Al-Qur'an itu harus yang paling bagus yang kita bisa. Ya. Yang paling bagus yang kita bisa. Ya. Jadi umpamanya saya bisanya cuma Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini panjangkan. Dan inilah yang paling bagus untuk saya. Tahun ini 2 anak kecil dari NTT juara internasional di Karbala. Oh, sangat luar biasa itu. Nah, itu yang menjalankan sunnah Nabi ini. Ya. Kemudian kalau itu anjuran, yang bawah ini lebih jadi ancaman ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna malam yataghanna bil Qur'an. Bukan golongan kami bagi orang yang membaca Al-Qur'an itu tidak disenikan, tidak dibaguskan. Ghaniyun itu kaya. Yataghanna membuat kaya. Artine nek maca Qur'an aja dibatin tok. Ana suarane. Kecuali ning Mekah karo Madinah. Lah wong 2 yuta maca Quran bareng njuk kaya ngopo gitu ya. Maka disuruh pelan-pelan menghayati. Kalau di Mekah Madinah itu menghayati. Nah, kalau kita akhirnya Jumatan itu cuma pakai pengeras 1. Kalau dulu tahun 60-an itu ya masih semuanya membaca Al-Qur'an, rame, sangat luar biasa. Itu ternyata salah itu ya. Cepet-cepetan itu ternyata salah. Tahtimul Quran, wong 30 maca bareng, terus cepet-cepetan, sing paling cepet dianggap sing paling bagus, paling pas, kan gitu. Ternyata salah itu. Ternyata salah itu.
Ancaman Nabi laisa minna. Jadi kita nyekel Al-Qur'an malah dianggap dudu keluargane Nabi itu. Dudu anggotane Nabi. Kan mengerikan banget. Ya. Maka tahtimul Quran ya silahkan, tapi lebih baik model nganggo HP wae. Maca Quran dhewe-dhewe sak juz ning omah wis dilaporke kan gitu ya. Wis dilaporke ning nggon grup, wis genep kabeh lalu didoakan. Satu itu malah bagus daripada dalam satu halaqah le maca cepet-cepetan. Nah, itu laisa minna, bukan golongan kami. Kemudian yang keempat, syahrun najahi, bulan pelepasan dari api neraka. Awadzalika ala babil khair. Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebajikan? Qultu bala ya Rasulullah, aku jawab ya wahai Rasulullah. Qala, beliau menjawab, as-saumu junnatun. Puasa itu sedekah, puasa itu perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ati kama yudfi'ul ma'un naro. Dan sedekah itu menghapus dosa seperti air menyiram api. Nah, maka di dalam bulan Ramadan puasa ini puasanya menjadi tameng. Jauhnya 70 kanal tadi ya. Setelah itu kita sedekah. Dosane yang sudah di sana itu disiram. Ya, disiram. Jadi nerakanya padam untuk orang yang puasa itu. Bukan kok padam terus mati, kalau neraka itu ya tidak mati, tetapi tidak bisa membakar orang yang demikian itu. Cerita ini banyak sekali ya. Nabi Muhammad ketika memberikan syafaat itu jarine wis entek nyegur kabeh ning swarga kabeh, ternyata masih itu Nabi yang nyemplung ning neraka. Goleki, tapi Nabi tidak tersulut. Sampai umat yang paling terakhir digoleki ning ndi ra ketemu gitu, ternyata ning tengah-tengah capite kala jengking. Iku pasti umat Nabi Muhammad sing ora salat. Ngaku ya. Ngaku nabu umat Nabi Muhammad ning ora salat. Itu kan ning neraka sakor. Neraka sakor itu isinya kan kalau jengking karo ular. Goleki karo Kanjeng Nabi itu ternyata ning gone tengah-tengah capite kala jengking. Nah, itu orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak sholat atau bolong-bolong ya. Yang kelima syahrul jud. Ya, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Utama-utamanya sedekah itu sedekah di bulan Ramadan. Nah, itu paling bagus itu ya. Sama-sama sedekah 10.000 di bulan Sa'ban atau di bulan Syawal dan di bulan Ramadan 10.000 itu lebih bagus dari di bulan yang lain. Kita memberikan gambaran umpama tetangga kita itu miskin umpamanya. Engko sore buka apa ngono ki urung kecekel. Gitu. Ada kisah di YouTube ya. Ada seorang anaknya 2 digantung lalu ibunya gantung mergo ora ana sing dipangan. Bukan gitu ya. Ada lagi cerita anaknya minta buku harganya 10.000, mamanya tidak bisa memberikan, bunuh diri anak itu. Lalu kakaknya masih kecil itu minta juga nggak bisa, kamu jualan tisu, agak mangkat kelindes truk. Itu umpama ini bulan puasa, panjenengan kok memberi sedekah 10.000, itu luar biasa. Senenge wong sing entuk 10.000 itu. Nah, akhirnya nanti kan bisa untuk beli buka puasa. Ya, kalau sekarang tidak begitu. Sekarang itu lebih banyak untuk takjil berbuka puasa di masjid. Itu sangat luar biasa.
Anak-anak kecil itu berbuka di masjid begitu akan dibawa ke sana itu sampai mati, sampai tua. Ya. Dan saya merasakan itu. Ya, saya pernah merasakan mau lebaran itu sepeser pun nggak punya uang, ya karena begitu miskin. Kok dipanggil untuk zakat, iya untuk zakat 5.000 rupiah, masya Allah senengnya luar biasa. Sampai sekarang itu masih ingat. Itu sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 62 sekali. Nah itu tuh contohnya. Di anak-anak kecil itu kalau kita gembirakan berbuka puasa dengan yang enak itu, kenangan itu akan dibawa sampai mati. Nah, kenangan itu akan membuat siapa ini yang memberikan itu? Maka buka masjid itu adalah sangat-sangat yang luar biasa. Kemudian syahrul musawah, yaitu bulan kebersamaan. Nah, tindak lanjut dari yang kelima tadi. Aftara indakumus shaimuna, berbuka puasa di rumahmu ya, orang-orang yang berpuasa itu, wa akala ta'amakum, dan memakan suguhanmu, al abroru, yaitu orang-orang yang baik itu, wa tanazzalat alaikumul malaikah, maka akan turun di rumah itu banyak malaikat. Banyak malaikat. Ya, maka ada istilah buka bersama. Nah, buka bersama itu kalau di Arab itu yang undang perorangan. Kalau yang undang perorangan. Nah, kita juga bisa perorangan itu ya. Saya pernah ya diundang di Banyumanik itu di soto gitu. Ternyata satu orang itu yang beri, dan itu lebih dari 250 orang. Itu kan sangat luar biasa. Ya paling minim itu kalau bisa itu 1-2 orang itu janjian, pengko buka nggon aku ya. Ya tapi sesuk nggon aku genti, ya wis ora apa-apa. Nah, kan gitu. Nah, ketika ini kan orang abror semua. Orang berpuasa itu pasti baik akhlaknya. Nah, pada saat itulah tatanazzalatil malaikah, malaikat itu turun. Malaikat itu turun ora mungkin ming medium ngono, ora mungkin. Iya, mencatat sebagai amal soleh dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan banyak rekaman para malaikat ketika kita mengundang tetangga kita buka puasa. Ya. Kemudian yang ketujuh, syahrut tilawah, yaitu bulan membaca Al-Quran. Nah ini yang terkait dengan tadi yang Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu nanti akan datang besok di hari kiamat syafi'an, sebagai penolong, pemberi syafaat li ashabihi, bagi pemiliknya. Rawahu Muslim ya an Abi Hurairah. Jadi Al-Qur'an yang kita baca itu nanti akan menjadi makhluk yang berkesadaran seperti kita ini, datang mencari kita, menolong. Jadi kalau kita sampai masuk kategori sampai pemilik Al-Quran, pemilik Al-Quran itu bangkit dari kubur gitu ya, mungkin agak tingak-tingu apa ngolet apa piye, itu udah ada datang ganteng luar biasa kalau laki-laki. Nek perempuan ya cantiknya luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aku adalah Al-Quran. Kaget. Kenapa? Ayo ikut aku. Kemana? Udahlah pokoknya ikut aku. Wes kintil. Meskipun proses akhirat itu ditimbang, diberi catatan amal, diberi sertifikasi dengan siratal mustaqim, itu hanya formalitas. Karena sudah ada pendamping.
Pendampingnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah firman Allah. Wes, gimana? Semua proses memang dijalani, ning formalitas. Iya. Saya itu kan mencari SIM. Memang formalitas itu. Karena apa? Wes didampingi. Di tahun 75 di Yogyakarta sebagai keluarga ABRI itu. Terus tes tertulis wis dikoki candhaane mikare bunderi ngono kuwi ora mikir blas. Iki nang kantor tentara sana. Setelah itu tunggu di sini aja ya, Dik, ngono. Tunggu. Dadi ora praktek ngono kuwi ora, formalitas. Bar ngono sime dadi. Saya hanya menggambarkan bahwa apa-apa itu kalau sudah ada pendampingnya yang itu hanya formalitas. Ternyata yono nanti di akhirat juga begitu. Cuma bayarannya memang mahal, yaitu panjenengan tercatat sebagai ashabul Quran, sahibul Quran, pemilik Al-Quran. Contoh umpamane setiap malam itu maca surat Tabarok. Diwaca terus agak setengah bulan ngono, suwe-suwe penasaran, janjane piye to terjemahane maksudnya kan gitu. Nah, akhirnya pasti menggiring lebih mendalami. Ini maaf ya sekedar contoh ya, bukan ngelem. Ahmad Dahlan itu mendalami demi mendalami, cuma loro tok. Wal asri karo Ara'aital. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Sing dipahami mung loro kuwi tok, sik. Liyane ya dipahami, tapi ora kaya loro iki. Nah, itu akhirnya bertransformasi dari berbagai macam rumah sakit, lembaga pendidikan, kelompok bermain anak sampai perguruan tinggi tingkat paling paripurna dan panti-panti asuhan. Bukan gitu. Itu mengamalke ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu contoh. Itu pemilik Al-Qur'an. Nah, gitu. Nah, maka bagaimana panjenengan aku reso maca Quran iki ya ora mungkin to ya, bisa mungkin. Meskipun tidak atau jarang sholat, kita ini umumnya hafal kulhu, falak, anas. Betul nggih? Wis to kita buktikan nang ndi iki. Nang masjid ora tahu, nang musala ora tahu, ning kono undang tahlilan kebak. Mesti hafal kulhu, falak, anas. Niki kenyataan loh iki. Nah, kulhu itulah panjenengan laksanakan. Bahwa di situ Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Nah, lalu muncul kata-kata bahasa Jawa semedi. Semedi itu dari bahasa Arab. Bukan dari Hindu, dari Buddha, bukan. Semedi dari kata as-samad. Orang yang senantiasa bergantung kepada Allah disebut as-samadani. Itu salah satu derajat wali. Waliullah as-samadani. Jadi dia tidak pernah berbuat kecuali atas kehendak Allah. Lho kan iki kan wali tenan iki. Kuwi mung nglakoni kul huwallahu ahad. Ya. Kita itu banyak yang nyelewar kul huwallahu ahad itu gara-gara 5 tahun pisan politik nampa 50.000, 150.000. Itu tauhid hilang. Pada saat itu tidak as-samadani. Loh kan gitu. Ning nek as-samadani kul huwallahu ahad iki masuk sobokan. Tinggal. Ini contoh bahwa melaksanakan kul huwallahu ahad itu sebetulnya berat. Sing iso dadi wali tenan. Waliullah. Ya. Kedelapan, syahrus sabri. Bulan kesabaran. Nah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum.
Katakanlah olehmu, hai Muhammad, jadi Nabi Muhammad disuruh mengatakan kepada kita semua. Perkataannya, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Takutlah kepada Tuhanmu. Ya. Lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah. Dan bumi Allah itu sangat luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Orang yang sabar itu tanpa batas ganjarane. Iya. Jadi ini orang kok sombong ya, tapi tahadus binikmah. Saya itu mulai coblosan lurah, coblosan presiden mulai tahun 71. Itu belum pernah ada juru sabet yang mendekati saya. Belum pernah ada. Mbah takut, mbah jengkel, mbah jijik, nggak ngerti. Tapi saya selamat. Tidak pernah ada yang mendekat kepada saya untuk memberi itu. Sejak tahun 71. Karena apa? Ya saya berusaha melakukan ini. Qul huwallahu ahad. Oh ini riswah, iki sogoan. Enggak begitu. Kita kan gelewar kabeh bisa. Begitu ya. Ya untuk kelas saya ini ya ada yang sudah akan memberi tanah 2 hektar untuk dibuat pesantren atau SMA terserah, engkau tak bangun ke. Tak urus Pak sampai Jakarta. Setelah tahu sumbernya dari mana, langsung saya berhenti. Mis sampai semene pulang. Saya tidak perlu jadi kiai atau direktur rumah sakit atau direktur SMA. Pun kalau tak ngeten mawon sudah. Nah, gitu contohnya seperti itu. Saya alami ini. Kemudian ke-9 syahrus saum digenepi nggih karek loro. Kullu amal ibni adama yudha'iful hasanah asyra amsalihha. Setiap perbuatan anak Adam itu ditingkatkan, yudha'afu, dilipat gandakan. Kebaikan itu 10 kalinya. Ila sad'i mi'ati dhifin sampai 700 kelipat gandaannya. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa an azibihi, seperti yang nomor 1 itu. Jadi kita ngamal 10.000 itu dihitung 700.000 di bulan Ramadan ini. Kita memberi takjil 10 ya, biji bakwan dihitung berapa? 7.000 bakwan. Itu ya. Ini sedekahnya. Nah, lalu puasanya ditekel langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-10 syahrul rahmah, bulan kasih sayang. Atakum syahrul Ramadan, atakum syahrul Ramadan syahrun barakatun yughnikumullah. Datang kepadamu bulan Ramadan, yaitu bulan berkah yang mencukupkan kepadamu. Mencukupkan kepadamu. Kita itu berbuka hanya air putih sama korma 3 itu sudah sangat cukup itu. Ya, engko nek buka langsung wareg ya malah ra kuat tarweh kan gitu kan ya. Itu tuh contoh gampangannya gitu. Idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu rahmat. Kasih sayang untuk kita. Jadi kita itu kebak-kebak rahmat di bulan Ramadan itu. Kemudian hadis selanjutnya, la yadkhulu ahadakum minkum amaluhu al jannah. Tidaklah masuk seseorang di antara kamu ke surga dengan amalnya. Wala yajru minan nar, dan tidak terhindar dari neraka.
Wala ana demikian juga aku Rasulullah illa birrahmah kecuali dengan rahmat. Ya, jadi Allah itu mencatat pahala-pahala itu adalah bentuknya rahmat. Ya dengan rahmat itulah akan memasukkan kita ke surga. Lho nek ora salat ya ora entuk rahmat. Ora poso ya ora entuk rahmat. Kan gitu. Tidak beramal soleh juga tidak memperoleh rahmat. Rahmatnya hanya di dunia saja. Dan itu benar. Wong-wong sing ora poso pun juga memperoleh rahmat di bulan Ramadan itu, tapi hanya untuk kehidupan dunia. Iya. Tidak ada kelompok orang yang bukan dari dalam bulan Ramadan itu tidak memperoleh rahmat Allah. Wis to, tukang ojek iku nek poso ki yo tambah payu meneh. Dodol kembang itu lho, laris. Pemane wong dodol ayam. Apa mana supermarket mundak kabeh. Kan rahmat kuwi. Sing dodol, sing tuku rebutan semelang kok nek ora oman, itu bentuk rahmat. Iya. Nganti tukang ojek iki lho iso payu luar biasa. Ya, kemudian 11 Syahrul Aid. Inna Allah tabaraka wa ta'ala faradus siyama Ramadan alaikum. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu mewajibkan puasa Ramadan kepada kamu semua. Wasananat lakum qiyamahu, dan menganjurkan, mentradisikan supaya begitu, supaya qiyam Ramadan. Jadi qiyam itu maksudnya tidak tidur. Tidak tidur itu ya untuk ibadah, daros Al-Qur'an, ya, kemudian ya sholat tadi. Nah, asli itu tadarus, lalu diganti kajian. Jadi darosa itu belajar, dursun pelajaran, dursul Quran pelajaran dari Al-Quran. Nah, dari itu dibentuk tadarus, artinya mempelajari Al-Quran secara mendalam, dari jilid-jilidan, juz amma, lalu naik juz 1 dan seterusnya, lalu yang bagus, lalu ditahkihkan kepada yang lebih bagus, lalu diterjemahkan semakin mendalam. Lalu tafsir itu namanya tadarus. Semakin mengetahui pesan-pesan Al-Qur'an. Nah, kalau sudah tadarus menjadi tadarus. Nah, tadarus itu kaya diskusi seminar. Saya membaca surat Al-Ikhlas, apa tafsirannya? Di situ juga menjelaskan ini namanya tadarus. Lalu sekarang model namanya kajian. Kajian itu ya tetap wong siji, ora tadarus. Lah, yang ada itu biasanya cuma tilawah, membaca, bukan tadarus. Tapi dua-duanya bagus. Nah, kemudian faman somahu imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa di Ramadan itu penuh dengan keimanan dan harapan, kharaja min dunubihi, maka akan keluar dari dosa-dosanya, kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari yang dilahirkan oleh ibunya. Nah, bayi lahir itu pasti tidak punya dosa. Jadi kita puasa sebulan penuh itu dengan penuh kesungguhan, tidak dinodai berbagai macam dosa. Itu di hari Idul Fitri itu kita menjadi manusia baru. Meskipun yuswane wis 70, tetap menjadi manusia baru. Statusnya menurut Allah bersih dari nada-nada, dari noda-noda dosa.
Hmm. Nah, hadis yang ini rawinya begitu banyak ini ya. Rawinya begitu banyak. Itu mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban rufiro ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang malam-malamnya itu ya salat penuh dengan iman dan harap, maka dosa masa lalunya diampuni. Nah, tapi masa lalu, tapi masa depannya mbuh. Nah, bacutane wa mangqama lailatal qadri. Ini ya, barang siapa yang tidak tidur di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, penuh dengan iman dan harap, ghufiralahu, maka dosanya diampuni. Karena orang yang itu Lailatul Qadar itu mendapat kebaikan lebih dari 83 tahun. Lah umure piro? Saiki umpamane ada orang yuswane wis 70, ndelalah kuat melek sebulan penuh pasti entuk Lailatul Qadar. Umpamane 80 itu sedo dipanggil karo Gusti Allah punya cadangan 5 tahun. Terus 83 tahun. Jadi punya cadangan hidup 87 tahun. Isine imanan wahtisaban. Inilah orang yang dapat Lailatul Qadar. Ya, alhamdulillah pas jam 6 nggih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita bertekad puasa tahun ini lebih bagus dari puasa tahun kemarin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Rizky Haji Misteri yang pagi ini memberikan kajian materi spesial bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa hari ini, puasa bulan ini kita menjadi lebih baik dari bulan-bulan puasa sebelumnya. Yang selanjutnya kita tutup bersama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka